Makamkan istri tercintaku ini di Gunung Kelir, sebagaimana jenazah Ki Panjangmas dikebumikan. Jangan terlalu dekat dengan makam Ki Dalem, tetapi tempatkan agak menjauh di sebelah selatannya. Buat perbukitan itu lebih indah lagi, sebagaimana istriku yang mencintai keindahan. Akan aku namakan tempat peristirahatannya itu dengan nama Giri Antakapura. Waktu kini terus bergerak hingga sehari kemudian segala sesuatu untuk pengurusan jenazah Ratu Wetan telah dipersiapkan. Maka di hari yang belum terlalu siang, iring-iringan pengantar jenazah itu mulai keluar dari istana Pleret. Ribuan orang yang kebanyakan adalah kaum perempuan telah berkerumun menunggu pemberangkatan itu. Mereka seakan-akan larut dalam kesedihan menyaksikan kematian dari sang permaisuri. Banyak di antara mereka yang tidak kuasa menahan isak tangisnya. Untuk sesaat, langit Mataram meredup bagai turut berbelasungkawa. Sinar terik mentari di musim kemarau itu terlindung oleh gumpalan-gumpalan mendung hingga angin pun berhembus dengan sejuk. Pengantaran jenazah bagai sekawanan semut yang sedang berpindah sarang. Mereka bergerak perlahan-lahan menuju arah timur istana karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Maka dengan cepat rombongan ribuan orang itu telah memasuki wilayah pemakaman di atas Bukit Kelir. Kini tempat peristirahatan terakhir sang ratu telah berubah dalam waktu yang sekejap. Perbukitan yang sebelumnya nampak rimbun dan kotor kini telah menjadi bersih dan lapang. Sepertinya ahli bangunan istana sehari sebelumnya telah benar-benar menyiapkan tempat pemakaman sang ratu itu yang kemudian diberi nama Antakapura. Kejadian yang kembali mengharukan adalah ketika jenazah dibaringkan ke dalam liang lahat. Sepertinya Sinuwun Amangkurat Agung tidak rela melihat sang istri ditimbun tanah dan menghilang dari pandangan matanya. Dia berteriak pilu agar liang lahat kuburan Ratu Wetan itu tidak ditutup. Tangisannya begitu membuat iba siapa saja yang berada di sekitarnya. Betapa terpukulnya ia kehilangan satu orang yang dianggap sebagai teman hidup sejatinya. Berbagai bujukan kini kembali dibisikkan agar Sinuwun Amangkurat Agung ikhlas melepas kepulangan sang istri ke alam kelanggengan. Akhirnya dengan bujukan Ibu Suri yang senantiasa turut mendampingi di sisinya, Amangkurat Agung merelakan penimbunan makam Ratu Truntum. Namun hingga senja menjelang, dia masih enggan untuk kembali ke istana. Sang raja ingin menunggu makam sang istri yang masih basah itu. Bahkan hingga mentari benar-benar tenggelam, dia masih belum juga mau beranjak dari sisi pemakamannya. Melihat keadaan tersebut, para pengawal Raja Mataram itu kemudian segera menyiapkan obor-obor penerang di tempat yang gelap itu. Amangkurat Agung memutuskan untuk kemudian bermalam di Gunung Kelir. Segala sesuatunya segera dipersiapkan demi kenyamanan sang raja, dan kemudian ratusan orang juga telah turut serta menemaninya. Berbagai persiapan kini dilakukan untuk kemudian mengirimkan doa-doa bagi arwah Ratu Mas Truntum agar diberi jalan ke lapangan dalam kepulangannya menghadap Sang Maha Pencipta yang telah memanggilnya ke alam kelanggengan. Dikarenakan kelelahan yang amat sangat, malam itu juga sang raja tertidur di pemakaman. Para pengawal setianya terus saja menjaganya dan membuat agar keadaan di atas bukit itu menjadi lebih nyaman bagi istirahat sang raja. Hingga pagi menjelang, sang raja masih juga enggan beranjak dari tempat itu. Nampaknya sang raja semakin terbayang-bayang akan kecantikan dari Ratu Wetannya. Berbagai bujukan tidak diindahkan lagi bagi hati yang sedang diselimuti kabut gelap kehilangan separuh jiwanya. Patih Wirapatra dan beberapa kerabat dekat istana yang dipercaya telah membujuknya agar kembali ke keraton. Namun bujukan itu tetap saja ditolak, seakan-akan dia telah kehilangan kewarasannya. Sampai kemudian 3 hari 3 malam, Sinuwun Amangkurat Agung menunggui jasad Ratu Malang di atas Gunung Kelir itu. Di tempat itu, dia
Dia ditemani pula oleh Raden Notobroto dan beberapa orang cantrik kesayangan dari Padepokan Panjangmas. Beberapa abdi dalam kinasih pun juga bergiliran menemani dan menghibur hati orang yang sedang tidak bisa berpikir jernih itu. Kesetiaannya begitu mendalam kepada sang permaisuri, seakan-akan tidak akan dapat tergantikan oleh wanita cantik manapun. Tidak ada lagi rasa ketakutan dan kecemasan di malam yang sepi yang jauh dari keramaian itu. Barulah kemudian Amangkurat Agung bersedia meninggalkan Gunung Kelir untuk kembali ke Keraton Pleret setelah malam ketika ia kemudian bermimpi bertemu kembali dengan sang permaisuri tercinta. Mimpi yang mengisyaratkan agar sang suami mengikhlaskan kepulangannya karena dia kini telah berbahagia dapat berkumpul kembali dengan Ki Panjangmas. Sepekan sudah doa-doa tahlil dikumandangkan di dalam istana Pleret untuk diantarkan bagi ketenangan arwah mendiang Ratu Mas Truntung yang telah berpulang. Amangkurat Agung kini mulai mencoba menerima kenyataan hidupnya kembali. Namun bagaimanapun juga Ratu Wetan adalah semangat hidupnya. Kepergiannya untuk selama-lamanya telah membuat kegairahannya pun meredup. Raut mukanya kini menjadi semakin menua. Hilanglah kini sinar cerah di wajahnya yang mulai semakin tertutup oleh mendung tebal kekalutan dan rasa gundah gulana di hatinya. Malam-malam kini harus dilewati dalam kesepian dan kesendirian. Ketika kemudian malam tiba, tidak ada lagi aroma semerbak rambut yang biasa dibelainya saat menjelang tidur. Tidak ada lagi desah kemanjaan untuk kembali bersama-sama menjadi dua anak kecil di atas ranjang. Hanya dalam waktu sepekan saja, tubuh Sinuwun Amangkurat Agung menyusut hingga nampak begitu ringkih dan layu. Rasa kantuk susah didapatkan lagi meskipun malam telah berlalu dan merayap ke arah pagi. Matanya menerawang ke langit-langit kamar untuk mencari bayangan Ratu Wetannya. Hingga saat ayam-ayam jantan mulai terdengar berkokok, barulah sang raja dapat memejamkan matanya. Hari-hari kini dilalui dengan hati yang gelap. Kini yang timbul adalah rasa geram untuk menyelidiki kematian dari sang istri yang tiba-tiba itu. 3 orang tabib kepercayaan yang merawat sakit dari Ratu Mas Truntung kini dipanggil kembali untuk menyampaikan temuan terkait penyebab sakit sang permaisuri. Laporkan apa yang menjadi pemanggilmu, Ki. Nyuwun tuko Sinuwun. Setelah selama sepekan ini kami bertiga menyelidiki air liur bekas muntahan dan juga cairan kotoran Kanjeng Ratu, ternyata ada racun yang mengalir di tubuhnya. Dan menurut kami, racun itulah yang telah menyebabkan Kanjeng Ratu jatuh sakit mendadak hingga terbatuk-batuk, muntah-muntah dan terus-menerus buang air besar, hingga akhirnya menyebabkan kematian. Adapun nama racun tersebut, Sinuwun, adalah Anglung Upas. Ramuan tersebut berbahan dari bisa ular dan racun mematikan lainnya. Bentuknya cair dan bening. Biasanya dicampurkan pada minuman atau makanan kepada korbannya. Jadi menurut kesimpulan kami, Sinuwun, racun Anglung Upas itu diberikan dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Kanjeng Ratu atau orang-orang yang hari itu berada bersama beliau. Orang yang memberikan racun tentu adalah orang yang ada di dalam atau sekitar Keputren Wetan yang biasa melayani hidangan untuk beliau. Bisa juga dilakukan oleh orang yang disusupkan masuk ke dalam Keputren Wetan untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Demikian hasil ini kami laporkan dengan sebenar-benarnya, Sinuwun. Jika kami salah, maka kami pun siap menanggung akibatnya untuk dihukum berat oleh Sinuwun. Ucapnya berusaha menenangkan diri seraya memberikan sembah hormat, kemudian menundukkan kepalanya kembali. Bagai tersambar petir di siang bolong,
tanpa ada tanda-tanda akan turunnya hujan ketika Amangkurat Agung mendengar kata-kata yang disampaikan oleh kepala tabib istana kepercayaannya. Amangkurat Agung segera bangkit dari duduknya dan hasil yang disampaikan itu begitu sangat mengejutkan dan membuat kemarahannya meledak. Matanya kini menjadi gelap dan hatinya menjadi keruh. Dadanya berguncang hebat karena jantungnya berdetak dengan begitu cepat. Hidungnya kini mendengus-dengus karena nafasnya kini memburu. Darah kini terasa mendidih hingga kemudian kedua telapak tangannya terkepal dengan erat. Barang-barang yang ada di atas meja di sebelah singgasana kemudian menjadi pelampiasan kemarahannya. Semuanya hancur berantakan, tersapu oleh tangan sang raja. Semua abdi dalam yang menemaninya hanya terpekur menunduk diam menyaksikan kelakuan dari raja mereka. Laknat! Bangsat! Ini adalah persekongkolan yang sengaja dilakukan untuk membunuhnya. Kang Mas Wirapatra, kau sekarang juga aku tugaskan untuk meringkus siapapun yang bersekongkol untuk membunuhnya. Geledah seisi Keputaran Wetan. Kumpulkan penghuninya siapapun juga. Terserah kau bagaimana caranya untuk mengungkap pembunuhan ini. Bila perlu, gunakan dengan sikap yang tegas dan keras agar mereka semua mengakui perbuatannya. Aku sudah tidak peduli lagi siapapun yang terbukti melakukan persekongkolan pembunuhan ini. Tidak peduli saudara, orang tua, kakak, adik mertua atau siapapun. Jika terbukti dia sebagai pelakunya, maka bunuh saja. Sentiko tahu Sinuwun, akan segera saya laksanakan perintah ini. Mohon restu, semoga dalam waktu cepat persekongkolan pembunuhan Ratu Wetan ini dapat terungkap. Sahut Patih Wirapatra dengan cepat. Dia memberikan sembah hormatnya, kemudian bangkit dari kursinya. Tangannya kemudian memberikan aba-aba isyarat kepada puluhan anak buahnya yang turut bersama di belakangnya untuk segera beranjak dari ruangan itu. Tanpa banyak berbicara, perintah kini dengan cepat dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan sang raja untuk mengungkap persekongkolan pembunuhan istri kesayangannya itu. Amangkurat Agung kini menghempaskan tubuh di kursi singgasananya kembali. Raut mukanya kini masih merah padam dengan nafas yang bergerak cepat naik turun. Tangan kanannya kemudian disandarkan di gagang kursi untuk menopang pelipisnya. Nyai Ratu, malang benar nasibmu, Nyai. Maafkan aku yang tidak dapat menjagamu dengan baik, Nyai. Keluh sang raja dengan mata merah sembab sambil menggeleng-gelengkan kepala menunjukkan kesedihan dan juga kekecewaan hatinya. Sejenak dia merenung untuk menenangkan diri kembali. Tidak mau lagi dia terus berlarut-larut dalam tangisannya. Kewibawaan dirinya sebagai Raja Mataram yang tegas harus segera ditegakkan kembali sebagaimana yang senantiasa disarankan oleh mendiang permaisuri tercintanya. Sebenarnya sejak awal sakitnya Ratu Mas Turuntum yang sangat tiba-tiba itu, Amangkurat Agung sudah curiga bahwa kematian istrinya disebabkan oleh racun yang disusupkan pada makanan atau minumannya. Tuduhan pun diarahkan kepada para selir yang lain yang bersekongkol untuk kemudian membunuh istrinya. Dia tahu bahwa perlakuannya terhadap Ratu Wetan ini telah membuat mereka semua iri. Giginya kini bergemeretak menahan amarah. Kemukaannya sudah tidak bisa lagi dipendam. Semua kekecewaan ingin segera dimuntahkan dari hati yang meluap buih-buih kekesalan dan kekecewaan. Hingga berhari-hari, Sinuwun Amangkurat Agung menjadi tertutup oleh siapapun juga. Tidak ada orang yang berani mendatangi kecuali mendapat perintah pemanggilan langsung darinya.
Kesedihan dan kekalutan akibat kematian wanita yang sangat dicintainya itu berakibat begitu mendalam hingga dia pun enggan untuk berurusan lagi dengan pemerintahan. Waktu kini terus bergerak. Pasar Gede Pleret ini gempar dengan kemunculan serombongan penunggang kuda dari tikungan sebelah timur pasar dengan sangat tiba-tiba. Dari pakaian seragam mereka, nampak bahwa mereka adalah para prajurit istana. Kuda-kuda mereka menderap kencang kesetanan meninggalkan hubungan debu-debu di belakangnya. Setiba di depan pasar yang ditumbuhi oleh banyak pohon asem, sebagian prajurit itu kemudian segera menyebar untuk menutup semua kemungkinan bagi orang untuk lari dari dalam pasar. Sebagian prajurit pengawal khusus raja itu pun kemudian merengsek memasuki pasar tanpa turun dari atas kuda mereka. Kerumunan orang kini tersibak dan ketakutan. Mereka berlarian tunggang langgang dalam ketakutan untuk dapat menyelamatkan diri. Jerit para wanita terdengar di mana-mana. Semua yang ada di dalam pasar itu menjadi serba tergopoh-gopoh, berlari dengan penuh ketakutan. Para pedagang kini berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya dari kemungkinan tertabrakannya orang-orang yang kini berlarian dengan tidak mempedulikan lagi apa saja yang ada di depannya. Keadaan pasar kini menjadi kacau balau karena banyaknya dagangan yang jatuh berantakan, tertendang, atau kemudian terinjak-injak oleh ratusan orang yang berlarian. Beberapa orang lain kini berusaha menirkan barang-barang dagangannya dari terjangan kuda para prajurit. Hei, dengarkan kalian semua. Tetap kalian di tempat masing-masing. Buka telinga kalian lebar-lebar. Ini perintah langsung dari Kanjeng Sinuhun Amangkurat Agung untuk disampaikan kepada kalian semua. Semua yang ketakutan pun kini menuruti perintahnya. Yang berlari kemudian segera menghentikan kakinya karena kemanapun mereka hendak lari, mereka kini telah terkepung oleh ratusan pasukan berkuda. Dengar, siapapun yang terlihat berbicara sendiri akan kami ajar. Ini pengumuman penting dari Raja Mataram. Mengerti kalian semua? Dengar, kematian Ratu Wetan ternyata disebabkan oleh racun. Beliau wafat karena sengaja diracun oleh orang-orang yang sengaja ingin membunuhnya. Dia berniat akan memberontak dan menjatuhkan kewibawaan Kanjeng Sinuhun Amangkurat Agung. Mendengar kata-kata dari pemimpin prajurit itu, semua orang kini saling berpandangan hingga suara mereka muncul lagi berdengung-dengung bagai sekawanan tawon gong alas Gunung Kidul. Mereka tidak mengindahkan lagi perintah untuk diam. Diam! Diam kalian semua! Dengar, sekelompokan selir diduga telah meracuni beliau. Ratu Wetan meninggal karena beliau telah diracun. Kami kesini untuk mencari Nyai Gambir, abdi dalam keputusan Wetan, yang biasa menyediakan sirih pinang untuk Gusti Ratu Mas Truntung. Menurut laporan, pekan yang lalu, dia diutus untuk menemui penjual tembakau yang baru saja tiba dari Paraan. Adakah dari kalian yang melihatnya di sini? Seisi pasar kini tercekam ngeri setelah mendengar kabar bahwa kematian Ratu Wetan benar-benar karena diracun, seperti desas-desus yang didengarnya dalam beberapa pekan ini. Sejenak suasana benar-benar menjadi hening, hingga kemudian salah satu dari kuda-kuda prajurit itu merikik dengan suara yang terdengar seperti kuda setan dari alam gaib. Tiba-tiba seorang perempuan tua merangkak meninggalkan kerumunannya. Dengan gemetar, tubuh tua dan kurus itu menuju ke arah pimpinan prajurit di depannya. Kemudian dia bersujud di hadapan kudanya, dan buah dadanya yang menggelambir itu pun kini turut terjulur memelas hampir menyentuh tanah. Nuwun sewu Ndara, nama hamba Sagiyong. Apa maksudmu? Mohon saya jangan dihukum, Ndara. Saya adalah salah satu orang yang berjualan sirih pinang dan juga tembakau di pasar ini, Ndara. Pekan yang lalu,
Nyai Gambir memang berbelanja di tempat saya. Benar-benar hanya membeli sirih. Tidak ada keperluan lain, Doro. Pekan yang lalu bagaimana? Adakah dayang-dayang Keputren Wetan yang datang ke tempatmu? Nyai Sakiem kini terdiam sambil menunduk. Rupanya dia tengah berpikir keras mengingat-ingat apa yang dilakukannya sepekan yang lalu. Kenapa malah diam, Mbok? Mohon maaf, Doro. Saya lupa. Jangan bohong, Mbok. Nyuntuko, Doro. Ampun. Hamba tidak akan berani membohongi prajurit dari istana, Doro. Namun para prajurit Mataram yang telah ditugaskan untuk mengungkap kematian dari Ratu Mas Truntum itu sudah tidak memiliki lagi belas kasih dalam menjalankan tugasnya. Tindakannya begitu tegas dan kejam sehingga membuat takut siapapun yang berani berhadapan dengan mereka. Tanpa banyak kata lagi, dua prajurit kemudian segera maju dan menyeret nenek penjual sirih pinang itu ke belakang. Dengan sangat kasar, tubuh Nyai Sakiem kini diikat di belakang kuda. Tidak hanya lagi, tubuh renta itu pun jatuh bangun dan debu-debu kini menyapu muka keriputnya. Menerima perlakuan itu, dengan tidak ada hentinya nenek malang itu berucap minta ampun dengan suara yang gemetar. Semua mata yang melihat kini hanya menatapnya iba, namun mereka semua tidak berani berbuat apa-apa. Ayo, siapa lagi yang mau sukarela menyerah? Siapa yang berhubungan dengan para abdi dalam Keputren dan para selir keraton, kini segera maju. Cepat! Ayo, maju kalian. Daripada kami sendiri yang menyeret kalian, lebih baik kalian maju kemari. Kami sudah punya catatan orang-orang yang terlibat dalam persekongkolan ini. Teriak prajurit dari belakang. Orang-orang di dalam pasar itu tidak ada yang berani bergerak maju. Nampak para prajurit kini berusaha menyabarkan diri untuk kemudian menunggu. Beberapa lama kemudian mereka memajukan kudanya untuk menyibak kerumunan pasar. Geledah! Geledah mereka semua! Teriak lantang pimpinan prajurit itu. Rupanya dia sudah tidak sabar lagi setelah beberapa jenak tidak ada gelagat apapun dari orang-orang di hadapannya. Mendengar aba-aba itu, maka dengan sigap anak buahnya ini menyebar, menyerbu, dan memeriksa lapak-lapak dagangan di pasar itu. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka membalikkan bangku-bangku, melongok isi-isi karung, bahkan memecahkan barang-barang dagangan para penjual. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, terciptalah satu barisan panjang manusia yang serba sengsara. Dengan sorot mata yang serba pasrah, seperti sapi-sapi yang menanti giliran untuk dijagal, mereka kini menunggu diperiksa. Mereka yang tidak dicurigai punya sangkut paut dengan persekongkolan itu kemudian segera dilepaskan. Nampak dalam barisan itu seorang bocah berumur belasan tahun menjelang akil balik. Anak itu terus saja menangis ketakutan. Di pinggangnya tergantung buntalan kecil dari kain kumal berisi biji-biji kemiri yang digunakan untuk ia bermain dengan kawan-kawannya. Bocah laki-laki itu kemudian segera berlari menjauh dari barisan begitu ia selesai diperiksa dan dinyatakan bebas. Namun bocah laki-laki itu tidak segera pulang. Ia masih cemas menunggu giliran dari Warsiah, kakak perempuannya yang belum diperiksa. Bocah laki-laki kecil itu begitu cemas menunggu giliran kakaknya diperiksa. Dia meremas-remas buah kemiri di dalam buntalan itu dengan gelisah. Dan saat giliran sang kakak menghadap para prajurit, sorot matanya pun tidak lepas dari perempuan muda itu. Para prajurit itu memang tidak menampar atau menendang Warsiah, namun tindakan mereka sungguh lebih menyakitkan. Membentak-bentak dan memaksa kakaknya untuk kemudian membuka kemben yang dipakai untuk menutup dadanya. Melihat itu semua, sang adik hanya bisa menelan segenap sakit hati dan amarahnya. Ayo bukan, Dok. Warsiah bersikukuh mempertahankan diri. Malu rasanya
jika ia harus membuka penutup buah dadanya yang mulai tumbuh menggunung itu. Ayo bukan, Dok. Apa kau ingin kami yang membukanya? Mata prajurit itu melebar, memancarkan birahi melihat keranuman tubuh wanita muda di depannya yang menunduk dan menutup rapat-rapat dadanya. Kesabaran sang prajurit kini menjadi hilang. Dia sudah diperintah untuk bersikap tegas dalam tugas kali ini. Dengan nekat, dia pun kini menjulurkan tangan kekarnya ke arah kemben Warsiah. Ketika jari-jarinya yang besar dan kasar itu menjamah kain penutup dada perawan kencur itu, si bandot itu kemudian terperanjat memperhatikan warna kain yang dikenakannya. Ingatan sang prajurit kemudian seperti disadarkan oleh sesuatu hal. Dok, bukankah kembemu ini adalah seragam dari abdi dalam Keputren? Warsiah kini terperangah kaget mendengar ucapan yang keras itu. Seketika lututnya kini terasa bergetar. Kedua kakinya seakan-akan tidak mampu lagi untuk kemudian menopang tubuhnya. Tiba-tiba saja wajahnya memucat, darah di tubuhnya seakan-akan tersedot keluar dari tubuhnya. Dengan suara yang bergetar, gadis yang berangkat mekar itu kemudian berusaha menjawab untuk membela diri. Nyuwun tukon, Doro. Ini betul adalah kain seragam Keputren. Ini kemben pemberian orang, Doro. Kain ini hanya lungsuran. Hamba bukan abdi dalam Keputren manapun, Doro. Jawabnya lemah dengan suara yang bergetar hebat. Semua alasanmu bisa dijelaskan nanti di keraton, Dok. Sekarang juga kau harus ikuti perintah kami. Tubuh Warsiah kini menggigil dengan keringat dingin yang bercucuran di keningnya. Dia terdiam dengan kepala yang tertunduk, sementara dengkul kakinya pun turut bergetar hingga tidak terasa air di selangkangannya pun kini telah leleh membasahi pahanya. Wes, manut wae, Nduk. Manut daripada kau nanti dipukulin, Nduk. Bisik wanita tua di sebelahnya untuk menyadarkan dirinya yang terpaku dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Warsiah kini mengangguk lirih mengikuti apa yang diucapkan oleh wanita itu. Namun dia masih saja diam terpaku di tempatnya, tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Rupanya kain lungsuran abdi dalam Keputren yang sebelumnya membuatnya bangga itu kini justru menjadi masalah baginya. Seorang prajurit kemudian segera menggelandang Warsiah untuk bergabung dengan Nyai Saginem dan perempuan-perempuan lain yang juga turut diseret untuk dijadikan tawanan. Tanpa menunggu waktu lama lagi, mereka yang tertangkap itu kemudian segera digiring menuju istana Pleret. Sang adik kini menjadi terperangah tidak percaya bahwa kakak perempuannya itu kini telah diseret turut oleh para prajurit. Jangan buang Mbak Yuku. Mbak Yuku tidak bersalah. Mbak Yu. Suara teriakannya begitu nyaring memilukan bercampur dengan tangisan. Namun sebelum dia berlari jauh mengejar rombongan itu, seorang kakek segera menangkap dan menahan bocah itu dalam rangkulannya. Wes Ger, menengole. Tidak ada gunanya kau berteriak-teriak, Ger. Kalau kau mendekati para prajurit itu, nanti kau malah yang akan mendapat celaka. Karena hanya akan membuat para prajurit itu bertambah kalap, Ger. Kau nanti akan ikut ditangkap juga. Mendengar kata-kata dari kakek itu, kesadarannya tiba-tiba tumbuh. Rupanya dia pun takut juga ditangkap oleh para prajurit-prajurit yang menakutkan itu. Naluri anak-anaknya menyadarkan bahwa para prajurit itu tentu akan menyiksa dirinya seperti yang sering diceritakan oleh teman sepermainannya. Lelaki kecil itu terdiam sambil sesenggukan menahan tangisnya. Matanya terus saja diarahkan pada sang kakak yang kini digiring semakin jauh dari pasar. Hatinya sedih menyaksikan Warsiah terus meronta-ronta sambil menangis mengiba-iba minta untuk dilepaskan.